Oh, sudah. Gimana Vika, kamu pengen diskusi masalah apa? Pembuktian itu, Pak. Sebentar. Vika itu. Pembuktian, Oh, kamu Pak Huda ya? iya, Oke. Kamu susah membuktikannya ya bahwa dia adalah fungsi yang bijektif ya? iya, Pak. Kalau yang di Hilciper biasa kan biasanya kuncinya dua-dua. Mm. Maksudnya kalau misalkan 2 kali 2, 4 kali 4 gitu-gitu, bukan pakainya matriks yang Yang ini. umum. Heeh. Jadi pembuktiannya kan pakai bijektif. Nah, sedangkan saya kan pakainya yang persegi panjang. Jadi bingung Pak buktiinnya gimana. Persegi panjangnya ukurannya berubah-ubah ya? Iya, tapi di batasan masalah saya pakainya 3 kali 2. Oke. Kalau hanya 3 kali 2 saja membuktikan bahwa dia bijektif, susah ya? 3 kali 2 pun variabelnya itu sudah 6 ya kalau itu kamu mau buat A, B, C, D, E, F. Mungkin bisa dikerjakan cuman nggak sederhana gitu. Halo? Belum, iya Pak. Terlalu susah ya? Gini. Oke, saya sebentar. Analisis real Saya composition. share screen atau gimana Pak? Oke, sebentar, saya tak nyari materi ini. Kamu mau share screen apa? Enggak apa-apa. Ayo di share screen. Kenapa, Dok? Naik. Ini tuh. Nah ini kalau pakai contoh gitu nggak bisa ya Pak ya? A-nya matrik ukuran 3 kali 2. Terus itu kok mialkan itu gimana itu? Kayak orang pindeng ya. Mialkan. Kurang S itu loh. Atasnya matrik yang kedua itu. Mialkan. Coba dulu nanti kamu lupa. Mana lupa? Inilah. Sudah. Oh, iya, Pak. Itu keyboardnya. Oh, itu kok product activation failed. Wah, kamu baca itu ya. Ini. Dok, Amit itu ditutup akan pintunya. Mbak Alia kok menangis kenapa itu? Biar enggak terdengar. Ditutupin pintunya. Mbak Alia kenapa menangis? Gimana? Susahnya di bagian mananya ini berarti? Di gimana? Matrik, kemudian nanti mau kamu kalikan dengan apa ini matriknya? Mau kamu operasikan dengan siapa sih matrik ini? Pakai itu Pak, pakai apa namanya? Proses enkripsinya. Gimana coba prosesnya? Misalkan C adalah itu. Inilah matrik. Itu 53 itu selalu mod 53 ya? Iya, pakainya konversinya modulo 53 Pak ini. Oke, berarti kan tertentu variabelnya enggak banyak-banyak. Terus terus B-nya ada itu BA katanya.
Oke, idealnya kamu bisa mengerjakan itu ya. Saya belum nyoba juga, jadi bisa dikerjakan apa enggak. Tapi kamu bisa ya sebenarnya kalau kamu bisa ngakali ya, sebenarnya masalah kamu itu ya selesai dalam waktu beberapa menit. Jadi kan gini, suatu suatu algoritma enkripsi itu kan harus bijektif. Kalau nggak bijektif, dia nggak akan kembali ke Kalau nggak bijektif, dia nggak akan bisa dikembalikan waktu dekripsi, ya kan? Jadi kamu pakai enkripsi apa ini? Hillshipper, Pak. Hillshipper yang dimodifikasi. Hill cipher sama apa? Sama columnar transposition, tapi Dua yang kan ini ya? iya 2. Kan super enkripsi. Misalkan algoritma A, ini ku remote. Misalkan algoritma A dan algoritma B. Kalau A itu adalah suatu algoritma enkripsi, maka salah satu syaratnya adalah dia adalah suatu fungsi yang bijektif. Oke. Jadi A adalah bijektif. Informasi itu mungkin bisa kamu dapatkan di buku-buku enkripsi lah. Syarat dari suatu algoritma itu harus balik lagi ke asalnya. A itu adalah fungsi bijektif. Kenapa? Karena sudah diakui ini sebagai suatu algoritma enkripsi. Si B adalah suatu algoritma enkripsi juga pakai kolumnar tadi. Artinya dia bijektif juga. Jadi kebijektifannya kamu nggak membuktikan. Kalau A itu suatu fungsi bijektif, B suatu fungsi bijektif, maka komposisinya sebenarnya itu kan membuat komposisi fungsi ya. Iya, Pak. Mengenkripsi menggunakan dua algoritma itu artinya ya fungsinya dikomposisikan. Jika F suatu fungsi bijektif, G fungsi bijektif, maka F komposisi G adalah suatu fungsi bijektif. Itu sudah ada di buku misal analisis real. Jadi ya sudah begitu aja, kamu nggak perlu membuktikan apa-apa. Asalkan kamu tahu informasi bahwa salah satu syarat dari suatu algoritma itu adalah bijektif, itu sudah masa depan cerah. Dari mana itu kamu dapat? Ya dari buku-buku aja, dari buku-buku kriptografi gitu misalkan. Ngerti maksud saya ya? Iya, Pak. Berarti kamu mengkomposisikan dua fungsi. Fungsi itu harus bijektif. Nah itu yang harus kamu cari di buku-buku, nggak perlu membuktikan. Idealnya kamu bisa membuktikan, cuman ya saya waktu meminta untuk membuktikan F komposisi G itu bijektif juga bisa ngira-ngira ya, kayaknya ini nggak akan sederhana. Kalau pakai ngakali begitu, kamu tinggal cari tahu bahwa semua algoritma enkripsi pasti fungsi bijektif. Kalau dikomposisikan, tinggal cari saja, misalkan di analisis real gitu. Sudah selesai, nggak perlu membuktikan apa-apa. Oh, berarti ini nggak perlu dibuktikan ya, Pak? Idealnya kamu bisa, tapi kalau misalkan berdarah-darah, yang penting lulus di CS sekarang ya. Iya, susah. Iya. Kalau macet ya wes begitu aja yang diminta. Oh, iya. Tapi harus kamu cari tahu dulu loh ya, bahwa algoritma kolumnar itu pasti bijektif. Dari mana taunya? Ya cari buku enkripsi aja, kriptografi aja yang di situ misalkan mensyaratkan bahwa semua algoritma kriptografi harus bijektif. Tanpa di situ ditunjukkan bahwa kolumnar ataupun visioneer atau Hill cipher itu bijektif, tanpa harus itu ya. Tanpa harus ada secara eksplisit begitu. Oh iya ya, Pak. Iya ya, Pak. Ya, kamu nanti coba nemunya apa, kamu share ke saya. Oh ini sudah, oh ini belum, misalkan gitu. Baik, Pak. Sebenarnya beberapa waktu lalu itu ada bimbingannya Pak Huda juga yang saya kasih. Jadi coba sih kesimpulan kamu gimana? Coba tampilkan kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian kamu. Siapa dulu ya yang
kesimpulannya itu saya contohkan dari beberapa universitas ya. Waktu itu universitas apa saya lupa. Jadi dia pakai enkripsi begini juga. Kesimpulannya ada 5. Kesimpulan yang pertama, dia bisa digunakan, dia reliable. Oh, kenapa kok dia bisa digunakan? Kenapa bisa digunakan? Karena memenuhi syarat enkripsi, algoritma enkripsi, yaitu dia bijektif gitu. Yang kedua, dia dia efektif digunakan untuk mengenkripsi. Oh, berarti dia pakai software, pakai program. Saya nanti coba gini aja. Nah, saya kan punya playlist bimbingan ya. Kamu pernah lihat atau belum? Nanti saya biasanya setelah bimbingan gini saya upload, saya kasih nama. Kamu cari yang sekiranya bimbingannya Pak Huda juga, ya. Enggak tahu, belum sampai 6 bulan yang lalu kok. Itu di situ saya tunjukkan salah satu contoh kesimpulan yang kayaknya itu bagus kalau misalkan diadopsi. Jadi kesimpulannya enggak hanya membahas satu kalimat yang tadi dienkripsi gitu, lalu didekripsi. Ya, nanti coba cari di playlistnya ya. Habis ini saya upload juga yang ini, saya upload di playlist tersebut. Kamu track beberapa yang di atas. Kira-kira ini yang bimbingannya Pak Huda siapa? Oh, yang tentang kriptografi siapa? Oh, yang ini. Coba dia agak skip atau dicepetin gitu videonya sampai ke saya waktu itu nyari artikel, terus kemudian lihat kesimpulannya. Ya, kalau langkah pertama yang paling dekat saat ini ya kamu membuktikan bahwa dia bijektif itu aja dulu, wes. Bijektif 2 fungsi ini bijektif dua-duanya ya, Pak? Gimana? Sebentar, Dek. Fungsi komposisi dari kedua enkripsi ini bijektif. Tapi harus kamu temukan dulu bahwa fungsi bahwa fungsi yang belum dikomposisikan, bahwa algoritma kriptografinya itu bijektif dulu dari buku. Baik, Pak. Itu dulu aja, wes. Misalkan yang ditemukan syaratnya aja gitu bisa nggak, Pak? Ya bisa aja. Syaratnya dia adalah bijektif. Oh, terus ini Hill cipher itu sudah diakui sebagai suatu fungsi, sebagai suatu algoritma kriptografi. Ya berarti pasti dia bijektif gitu. Kamu langsung percaya bahwa dia itu adalah bijektif karena dia dipakai di enkripsi, sudah terkenal ini Hill cipher, ini nggak mungkin nggak bijektif gitu tanpa membuktikan apa-apa. Walaupun Hill cipher-nya dimodifikasi gitu nggak apa-apa, Pak? Asalkan modifikasinya tetap bijektif ya. Nah itu ya masalahnya, kamu memodifikasi itu ya. Apakah yakin dia akan tetap bijektif? Jangan-jangan nanti terus berubah. Modifikasinya seberapa banyak itu? Modifikasinya itu aja, Pak, di matriks yang digunakannya, itu matriks kunci yang digunakannya. Oh, dan itu sangat mempengaruhi ya. Matriksnya nggak bujur sangkar. Artinya nggak invertible. Iya. Kamu cari yang itu dulu ya. Itu kalau sebenarnya kalau mentok pakai cara yang itu, idealnya kamu bisa membuktikan sendiri karena kamu mau modifikasi Hill cipher. Jangan-jangan habis dimodifikasi terus nggak kembali ke asal gitu. Kamu buat program nggak ini untuk skripsi kamu? Enggak, Pak. Kemarin karena dari aljabar ini jadinya disuruh yang buat di pembuktian aja katanya. Nah, ya itu yang harus dibuktikan. Tambah berat kan daripada harus buat program. Kalau memang harus dibuktikan, berarti kamu harus membuktikan bahwa ini waktu dimodifikasi ini masih bijektif ini gitu. Ya, dan itu berat. Soalnya, apalagi kamu main sama modulo ya. Iya, Pak. Kalau misalkan di komputasinya berarti yang buat program. Dan memang idealnya harus buat program lah, nanti minimal untuk penguji itu biar
Oh, coba ganti ini. Oh, kamu pakai itu. Oh, ternyata benar. Coba ganti ini. Oh, ternyata masih berlaku. Kalau nggak gitu, kamu menjelaskannya terlalu panjang nanti. Coba kalau teksnya saya ganti begini, gimana? Terus kamu mau ngomongnya. Masa mau ngitung di depan penguji? Mau butuh berapa jam, berapa menit? Kenapa nggak Jadi bikin programnya? Susah, tak? kemarin sempat bikin program Pak, tapi masih error. Terus bimbingan lagi. Sebaiknya ini katanya apa? Menurut Pak Huda lebih dijelasin di aljabarnya aja, tidak usah pakai program. Iya, idealnya gitu. Idealnya memang di aljabarnya. Membuktikan bahwa Hill Cipher ini kalau setelah dimodifikasi dia tetap algoritma enkripsi, algoritma kriptografi. Iya, tapi buat cari pembuktian itu tuh udah lama sampai mentok banget nggak ketemu-ketemu. Yakin? Jangan-jangan nanti saya coba cepat. Saya di sini penguji ya, penguji pembimbing. Bimbing Pak. Pembimbing 2. Iya. Cobalah habis ini saya coba ikut nyoret-nyoret. Oke, untuk sementara itu ya, kamu siapkan tentang tadi. Kalau misalkan sebentar ya, ini anak saya. Iya, sebentar ya, Ndek. Nggak apa-apa ya. Maaf ya, hari Sabtu habis kerja ya. Ya, nggak apa-apa, wes ditemenin bermain ya. Sebentar kok ini ya. Oke? Nggih, tos dulu. Nah. Jadi dalam waktu dekat adalah yaitu tadi kamu cari tentang yang ya, itu flash disk. Okay. Kamu cari yang itu tadi dulu ya, terus nanti kita lanjutkan diskusi via WA juga apa-apa. Syarat bijektif itu ini ya Pak. Bijektif enkripsi. Iya, tentang itu dulu. Oke, ada lagi? Sudah cukup mungkin Pak. Oh iya. Sambil nanti dicoba-coba lagi yang kamu mentok itu ya. Siapa tahu terus nggak mentok gitu. Oke, kalau sudah, nah, bisa kita akhiri ya. Bentar lagi mau ada webinar graf ini. Oke, semoga cepat selesai. Lancar. Kamu rumahnya mana? Di Indramayu Pak. Berarti sekarang di rumah ya? Iya. Oke. Nggak sambil kerja kan? Bisa fokus skripsi? Enggak Pak. Oh ya. Oke, semoga lancar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.